Pada saat pilpres, pada saat pilkada, tiba-tiba ada fatwa haram memilih ini, haram memilih itu. Itu yang bahaya dong. Kan kita harus jujur lah. Itu pilkada paling brutal di Indonesia pada era itu. Dan Anies menikmati kemenangannya. Politisasi ayat, politisasi mayat. Itu jujur, orang nggak bisa disolatin hanya gara beda pandangan politik. Dan Anies ada sebagai pemenang di situ. Dan Anies menikmati kemenangannya di situ. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel on YouTube. Kali ini kita akan berbincang santai. Jika sebelumnya kita menghadirkan pembicara atau narasumber yang agak-agak condong pro Anies, kalau sekarang ini mungkin kita perlukan dan menggali lebih banyak tentang apa dan bagaimana serta kenapa teman-teman juga mengkritisi Anies atau membuli Anies. Maka tema kali ini sebenarnya saya ingin bertanya kepada narasumber itu, ini sebenarnya mengkritik Anies atau membuli Anies? Sudah hadir di tempat kita itu adalah, wah ini udah sangat terkenal. Kalau di jagat YouTube, Twitter, Facebook, di sosial media, Instagram, siapa yang tidak kenal dengan Mas Eko Kuntadi, kawan baik saya dari tahun 89. Jadi kita reuni. Jadi saya dengan beliau ini ya reuni ya kan. Jadi kalau di YouTube itu apa namanya? Cokro TV. Cokro TV, 2045 ya kan? TV. Iya, jadi waktu saya tanya title-nya apa nih? Penggiat sosial. Tadinya mau saya saya title-nya itu mau saya buat juru bicara pembuli Anies. Selamat datang, Mas Eko Kuntadi. Makasih, udah diundang, luar biasa. Aduh, justru saya yang berterima kasih. Ya kan, influencer terkemuka di Indonesia mau datang ke Ini Nur Iswan gara-gara Channel, dulu, dari dulu nggak mau masuk ke media sosial. Jadi kan kalau nggak ada air kan harus ada debu. Gue tayamum dulu lah. Jadi gue masuk dulu. Sekarang udah masuk, lo kan bagus kan. Jadi lo gue angkat sebagai guru besar digital business lah buat gue. Iya. Oke, Mas Eko, bisa cerita sedikit itu. Kok bisa tiba-tiba, saya juga kaget kok tiba-tiba menjadi influencer terkemuka atau penggiat sosial. Itu gimana sejarahnya? Iya, lu kan juga sama. Lu dulu bekas wartawan, gue bekas wartawan. Ya, betul. Wartawan itu hobinya menulis. Ya. Media sosial sebelum YouTube yang sekarang lagi lagi menguat kan Facebook, Twitter gitu ya. Ya, sekarang belakangan Instagram. Gue main Facebook dan karena gue nggak punya media lagi, gue nulis di Facebook pikiran-pikiran sendiri. Nulis, merespon berbagai persoalan yang ada dan kemudian tulisan itu diapresiasi publik, disebar-sebar ya akhirnya jadilah. Setiap orang ternyata bisa jadi wartawan. Bisa punya media sendiri, jadi wartawan, bisa menuliskan pikirannya sendiri dan disebar di publik Tanpa harus bekerja di media formal. Di media formal. Ya setelah itu kemudian ada basis follower, ada apa? Ada YouTube kayaknya keren nih. Gitu, Ke orang yang selama ini cuma berbasis teks, mereka juga pingin audio visual. Akhirnya gue bikin lah channel YouTube sama teman-teman. Ada Denny Siregar, ada Yang Cokro TV itu ya? Cokro TV ada. Berapa sekarang itu? Subscribernya 1,4 juta. Waduh, 1,4 juta. 1,4 dicapai dalam durasi waktu? 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Tapi yang membedakan, gue udah punya follower. Denny punya follower. Ade Armando punya follower. Dan teman-teman tuh yang punya follower tuh akhirnya followernya pasti ngikut kan. Jadi yang di situ tuh Denny Siregar, Ade Armando, Eko Oge Kuntadi, Ade Armando. Emang semuanya ini anti Anies.
memang ketika pas masuk syaratnya itu. Syaratnya itu. Kawan baik, syarat untuk masuk menjadi konten kreatornya Cokro TV itu apa tadi syaratnya? Syaratnya salah satunya mengkritisi kebijakan-kebijakan atau politisasi agama. Dan kebetulan Anies kita anggap sebagai orang yang memainkan itu. Oke. Jadi itu syaratnya. Jadi alasan kenapa sih alasannya tuh? Kalau saya lihat kontennya emang mayoritas itu ya mengkritisi. Kalau saya bahasanya lebih enak tuh mengkritisi lah ya. Iya. Ada bullying nggak apa-apa, ada bullying. Ya itu media sosial biasa. Iya. Itu adalah karakter ikutan media sosial. Iya. Sesekali ada bullyingnya. Jadi nggak apa-apa disebut nggak keberatan ya. Nggak keberatan. Iya. Biasa. Iya. Gitu loh. Dan menurut gua kalau misalnya Anies dan teman-temannya mengakui bahwa ini adalah budaya baru di media sosial, ya harus memahami ini. Dan menerima dengan ikhlas. Ya melakukan balasan lah. Kan begitu, harus juga dong masa karena kita mengkritisi dengan cara bagaimana publik bisa engage, kan harus ada tambahan-tambahan. Kalau kemudian Anies mau melakukan counter, iya lakukan dengan cara yang sama, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi pertarungannya itu nanti opini di publik. Opini di publik, iya kan? Artinya gini, bukan melulu bully ya. Kan sebetulnya kita mengkritisi. Kalau mengkritisinya gayanya udah kayak intelektual zaman dulu, old school, pakai bahasa-bahasa tinggi, publik yang nggak engage. Ya kan? Okay. Kan harus diturunin bahasanya. Ketika bahasa kritik itu diturunin, jadinya kesannya dalam tanda kutip agak bulian. Ya, benar. Karena diturunin. Tapi ini adalah realita sosial kita. Gitu. Ya. Yang harus kita pahami, realita baru dalam dunia media, dunia komunikasi kita. Timnya Anies harus pahamin ini juga. Jangan mengcounter, melulu mengandalkan gaya politisi zaman Soeharto. Nggak laku ya. Jadi sebenarnya tujuan menggunakan bahasa-bahasa yang simpel dan cenderung dalam tanda petik itu slankers itu memang diniatkan ya. Oh iya, supaya engage sama publik. Iya, supaya dekat sama publik. Gitu. Iya. Tapi sepertinya juga tidak pernah memuji Anies. Pernah nggak teman-teman itu mengapresiasi? Dalam hati lah. Boleh puji langsung gitu. Jadi memang seingat saya begitu saya lihat ya memang belum pernah sekalipun rombongan teman-teman di Cokro TV itu ya mengapresiasi langkah positif Anies. Agak susah. Gue cuma pengen sama teman-teman apa yang harus kita puji. Iya. Itu yang kita susah cari. Ayo dong kita di feeding bahan sehingga kita bisa memuji. Iya. Problemnya bahan yang di feeding adalah bahan yang mestinya kita kritisi. Bahan yang kita lihat di publik, bahan yang selalu harus kita kritisi. Oke. Kita mau muji, cuma kan kita muji itu harus ada alasan. Tujuannya, melakukan itu semua itu apa sih? Gini, tujuan mulianya nih. Bagi kita, Anies adalah salah satu representasi yang terbaru politisasi agama yang kebablasan. Kirain mau ngomong Anies adalah representasi terbaik dari generasi kami. Ternyata terbaru. Terbaru dari politisasi agama yang kebablasan. Jadi itu sebetulnya yang kita kritisi, yang buat kita bahaya. Gitu. Selain itu? Selain itu, Anies adalah gubernur yang konsepnya susah direalisir. Semua programnya yang dikampanyekan nggak jalan. Perumahan DP 0% gagal. Kali yang dinaturalisasi nggak jalan. Apalagi OKOC mati. Tapi di dekat rumah gua tuh ada apartemen Samawa tuh DP-nya 0% tuh apartemen. Iya, DP-nya 0%. Berarti ada dong. Masyarakat yang gajinya 14 juta ke atas. Minimal. Lah, di Jakarta ini yang nggak punya rumah orang-orang di pinggir-pinggir kali itu. Yang nggak punya rumah orang-orang yang nggak punya duit itu. Kalau orang yang gaji katakanlah 7 juta atau 14 juta ke atas, ya mereka beli rumahnya mungkin di Depok, di Bogor, di Bekasi, kalaupun rumah kecil tapi rumah tapak. Jadi ngapain Pemda ngurusin itu? Yang penting dipikirin oleh seorang gubernur yang pegang budget gede itu adalah orang yang nggak punya rumah, orang yang nggak punya kemampuan beli rumah.
Oke. Itu dong. Oke, nanti kita lanjut. Siap. Di apa namanya? Ini makin menarik nih. Jadi Anies adalah representasi terbaru, bukan terbaik. Iya. Walaupun bagi sebagian orang ya Anies representasi terbaik. Tapi menurut Mas Eko Ogekun tadi ya terbaru. Iya. Ya kan? Oke, terima kasih. Oke, setelah tadi kita ngobrol tentang beberapa kebijakan Anies yang menurut Mas Eko Ogekun tadi itu ya sebenarnya tidak hebat-hebat amat, ya kan? Tapi sebenarnya ada yang lebih menarik. Apakah ini juga merupakan buah dari pertarungan politik yang tidak selesai di masa lalu? Yang Ahok Yang Anies. waktu, iya Ahok Anies. Sebetulnya nggak ada urusan kita sama Ahok. Oh, nggak ada urusan? Ya? Saya nggak ada urusan sama Pak Ahok. Dalam artian tim relawan bukan. Pada saat itu ya, Iya, iya. Denny juga begitu. Relawan bukan. Cuma kita waktu itu mengkritisi ketika pada sebuah pilkada ada orang-orang mengedepankan misalnya jangan pilih pemimpin yang non-muslim. Itu bahaya bagi Indonesia. Kalau itu yang dikedepankan, bahwa itu sebagai sebuah kampanye politik wajar. Tapi kalau melulu itu yang dikedepankan, jangan memilih pemimpin non-muslim itu nanti akan ditangkap oleh publik, bahaya. Akibatnya apa? Memilih ketua OSIS saja, itu jadi pertimbangan. Memilih ketua kelas, bayangin anak-anak kita. Ditanya agamanya gitu. Agamanya dilihat. apa? Nanti memilih ibu-ibu arisan, memilih ketua RT, memilih ketua RW, karena yang dikedepankan ayat jangan memilih pemimpin. Kategorisasi pemimpin ini sampai ke ketua OSIS, ke ketua kelas. Anak-anak kita masih SD yang tadinya nggak punya pikiran apa-apa, cuma sekedar berteman. Oke. Mau milih ketua kelas, lo Muslim apa Kristen? Kan bahaya bagi publik Indonesia. Jadi zaman itu Mas Eko hanya simpatisan Ahok, bukan pendukung atau relawan Ahok. Saya simpatisan, nggak pernah terlibat. Gue dagang kok. Oh, Ya, sambil bisnis-bisnis. nulis-nulis, sambil dagang, sambil saya punya toko akrilik, sambil dagang. Oke. Gitu loh, Ya, jadi ya. nggak ada urusan. Jadi nggak ada urusan bahwa ini adalah bahwa rombongannya Mas Eko ini tidak menerima kekalahannya Ahok waktu zaman Pilpres. Nggak ada urusan. Pilgub. Iya, Nggak ada. apalagi setelah itu kemudian pola politisasi itu terus dimainkan. Gitu loh. Ketika FPI ulang tahun, Anies datang ngomong FPI ini adalah organisasi yang bermanfaat. Kita tahu setiap puasa sweeping, Iya. setiap Natalan itu sweeping. Kita tahu di depan mata kita terjadi hal yang aneh dan kemudian seorang pemimpin hanya karena dapat manfaat dari pilkada, wah Anies ngomong, dan buktinya FPI dibubarin kan. Gitu loh. Jadi Iya. politisasi yang terus-menerus ini yang buat kita muak. Kalau itu yang dijual melulu. Sekarang lah katakanlah ada kondisi Palestina Israel, kan kebijakannya kita pengen pasang bendera Palestina di lampu jalanan Jakarta. Saya pendukung. Saya tidak setuju agresi Israel di Palestina. Tetapi Palestina adalah bangsa yang lain. Kalau benderanya dipajang di tempat-tempat publik, dibiayai oleh negara, ya nggak benar juga dong. Iya. Gitu loh, cara dukungannya nggak begitu. Dan kita tahu itu bukan, bagi kita baunya bukan dukungan Palestina, tapi bau politisasi agama. Bagi gua, itu ya. Ada juga alasan yang lain katanya, teman-teman yang membuli Anies itu karena menganggap Anies ini front runner di Pilpres 2024. Sehingga harus di-decrease value-nya dari sekarang. Oh enggak, makin dibully kan sebetulnya secara popularitas makin naik. Iya kan? Makin dibully makin naik popularitasnya. Jadi mestinya Anies berterima kasih lah sama kita. Mas Anies berterima kasih tuh. Iya. Mas Anies berterima kasih sama rombongannya. Teman kita Ucok harus berterima kasih. Iya. Makin dibully kan Anies popularitasnya makin naik. Terbukti sekarang popularitas Anies di 87%, 80 sekian persen kan? Iya. Sisi popularitas gitu loh. Bahwa kemudian popularitasnya buruk atau baik kan lain soal kan? Itu soal kinerjanya Anies. Makanya harus berterima kasih sebetulnya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa rombongannya Mas Eko ini akan menciderai kandidasi Anies di tahun 2024. Nggak perlu, Anies sendiri yang mencederai dirinya sendiri.
Jadi nggak perlu dicederai, memang sudah cedera. Tapi memang dalam konteks 2024, Mas Eko, Nah. ya berarti secara tidak langsung Mas Eko mengakui bahwa Mas Anies ini salah satu kandidat lah. Oh iya, Di publik. dalam survei kan sudah. Dalam survei ya? Dalam survei kan terbukti Anies kan ada 3 tuh, Ganjar, Prabowo, Anies, Ganjar, atau Prabowo, Ganjar, Anies, ada AHY, tapi 3 itu selalu ada dalam survei. Iya. Itu kan akibat dari bulian kita. Iya. Jadi kayak gitu loh. Jadi jangan terlalu emosional menanggapi ya kan? Iya, Menanggapi harusnya, bulian ya, dari terima kasih Cokro gitu loh. Ya, kayak gitu. Jangan terlalu emosional. Ini politik. Iya, gitu. betul. Jadi saya bilang ke Bang Andi Ucok kemarin, seandainya pada saat Pilgub itu Anies boleh mengangkat menteri, Aha. kan, Ahok jadi menteri. Gitu, Kan? ya. Karena Pak Jokowi juga begitu bertarung dengan Pak Prabowo, ya Prabowo ujungnya menteri. sama. Jadi Iya. memang, nah ini pelajaran penting Benar. untuk kawan baik semua ya. Iya, semua dalam konteks politik ya, tapi dalam konteks nilai sebetulnya yang kita suarakan itu adalah udah, yuk kita bertarung secara politik. Bukan kita nggak boleh bawa-bawa agama, tapi Indonesia ini, atau kita perhatikan di tempat-tempat lain, rentan sekali politisasi agama ini nggak kelar. Ketika kalau sudah politisasi agama, itu residunya terus. Oke. Iya kan? Kalau Iya, politisasi agama residunya terus, tapi coba misalnya zaman-zaman yang belum ada politisasi agama dengan kuat, residunya sedikit, selesai, udah. Yang dimaksudkan residu itu apa? Residunya ya orang, kekecewaan orang. Oke. Gitu loh, katakanlah teman-teman yang beragama Kristen, teman-teman, ketika Ahok dipolitisasi secara agama, residunya panjang loh. Oh. Kenapa? Waktu itu mereka mempersekusi, secara tidak langsung ya, kalau Ahok yang dipersekusi, tapi kan mempersekusi orang yang keyakinannya sama. Iya. Residunya panjang. Oke. Udahlah, stop. Pak Anies atau siapapun, stop ini. Karena bahaya bagi bangsa depan bangsa. Itu yang kita pengen Yang suarakan. dimaksudkan Mas Eko, kalau misalkan politik didominasi oleh politisasi agama, justru substance dari politik itu sendiri hilang. Iya. Kan gini, kalau orang mau pilih pemimpin, orang akan lihat kinerjanya. Ya, Gitu maksud lah. saya itu. Kinerjanya, ini bagus apa enggak untuk memimpin, amanah atau enggak. Sekaligus kalau dia kinerjanya kita lihat, maka saat dia jadi pemimpin, kita bisa kritik tanpa harus khawatir. Oke. Gitu lah. Misalnya katakanlah si A jadi pemimpin, karena kinerjanya kita pilih, kalau kinerjanya nggak sesuai, kita bisa kritik. Ya. Tapi Iya. kalau kita memilih pemimpin karena agamanya, yang mau dikritik apanya? Kan lo kan milih gue bukan karena gue bisa, karena gue cuma satu agama doang. Iya. Satu itu. Akhirnya- Yang kedua, Hanya menutup mata terhadap kinerja buruknya. iya, menutup mata terhadap kinerja buruknya, menutup mata padahal yang diamanahkan oleh publik kepada seorang pemimpin tuh APBD yang besar, Iya. kekuasaan yang luar biasa, kan itu. Iya. Oke, berarti kan yang diinginkan oleh Mas Eko dan teman-teman itu membawa suasana politik atau pertarungan politik sehingga menjadi dan memiliki wacana yang berotot. Iya, Artinya ukurannya itu adalah kinerja Yang rasional. yang rasional. Yang rasional, yang lebih bisa diukur. Ya. Keberhasilan dan kegagalan bisa diukur. Misalnya, diukur keberhasilan Anies, DP rumah 0%. Gitu loh. Berapa banyak? Berapa itu banyak sih yang udah warga yang sudah menikmati dari total itu? Berapa Oke. yang daftar, berapa yang nggak bisa masuk kualifikasi? Oke. Misalnya janji naturalisasi sungai. Berapa panjang sih sungai yang sudah Yang sudah dinaturalisasi? Oke. Gitu loh. Kalau nggak ada, ya gagal. Iya. Berapa banyak sih katakanlah lembaga atau usaha yang diinisiasi sama OKOC? Kalau nggak ada, terus kita nggak boleh kritik, ya lucu. Itu gitu loh. Oh jangan dong, jangan mengkritik Anies, jangan membuli Anies. Gimana nggak dibully? Iya, iya. Karena memang Kita ada hal yang perlu dikritisi ya kan? Iya, kita kan naik. Lo kan pemimpin. Dan janji lo itu, kita tagih dong. Iya, iya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutnya makin seru nih. Di segmen berikutnya kita makin seru ya kan. Kita lanjutkan di segmen berikutnya.
Mas Eko, kita balik lagi tentang... Manggil gue jangan Mas lah. Oh, Jangan bakso. jadi gini kayak, ya kan? Sebenarnya di teman-teman itu ketika mau mengkritik Anies atau membuli Anies itu ada penyusunan skenario atau spontanitas saja? Nggak ada. Nggak ada, Anies juga bikin blunder spontan, ya kita spontan juga dong bikinnya. Jadi nggak ada? Kecuali Anies bikin skenario blunder. Nah, kita skenario juga untuk membuli kan, untuk mengkritik. Tapi Anies kan blundernya selalu spontan. Spontan tiap hari blunder gitu. Jadi misalkan nggak ada meeting redaksi antara teman-teman lah, seperti kita dulu waktu wartawan kan. Terus wah ini harusnya Nah itu yang menarik begini. di Cokro. Di Cokro itu tidak pernah ada orang yang mengintervensi konten. Gua bikin konten sendiri, tanggung jawab lo sendiri, pikiran lo sendiri. Yang monolog gitu ya? Yang monolog. Denny sendiri, Bang Ade Armando sendiri, teman-teman lain sendiri. Dan seringkali Cokro itu kontennya saling berbenturan. Oh. Seringkali, bukan cuma sekali dua kali. Berbeda gitu. Sangat bertolak belakang, bahkan berbenturan. Dan itu biasa kan? Sebagai sebuah ekspresi kebebasan berpendapat atau ekspresi free market idea, ya bebas aja kita. Jadi ketika mengkritik dengan atau membuli Anies itu tidak ada intervensi dari siapapun. Intervensinya cuma dari Anies karena bikin blunder. Jadi itu intervensi terbesar. Ya. Karena orang nyangkanya kan ente itu ya lo itu misalkan bagian dari diorkestrasi gitu. Ya, diorkestrasi dari istana, ada pesanan khusus. Nggak ada urusan sama istana, kita juga nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa. Iya. Tapi katanya sebagian teman-teman tuh ada yang menjadi bagian dari KSP, enggak ya? Nggak ada. Di Cokro nggak ada. Nggak ada ya? Di Cokro jadi berarti ada. Isu itu salah. Iya, sama sekali. Bahwa dulu kita mendukung Jokowi sebagai presiden, sebagai relawan atau sebagai aktivis media sosial, ya sama. Semua juga kan yang di Prabowo juga dukung kan. Tapi bukan menjadi bagian organik dari KSP. Enggak. Oke. Sama sekali enggak. KSP kita juga terseok-seok sendirian. Kirain karena dulu kan sohib saya ini jadi jubirnya, dianggap jubirnya dari kakak pembina katanya. Jadi dulu ada isu yang tidak jelas kebenarannya ya kan, tentang buzzer itu dulu ya kan. Kakak pembinanya itu yang ketua KSP gitu kan. Jadi nggak ada itu ya? Nggak ada. Pernah ketemu Pak Muldoko baru kemarin tuh ketika pas inian Demokrat ketika terjadi huru-hara di Demokrat, dan Cokro TV salah satu teman-teman yang ngomong, Pak Muldoko udah kalau mau di Demokrat udahlah dari KSP stop. Cokro yang ngomong gitu. Oke. Jadi ya biasa aja. Oke. Kemarin ketika kasus Pak Jokowi bipang-bipang itu, kita yang kritik ini gimana sih komunikasi presiden timnya? Ya. Cokro TV kritik biasa aja. Biasa aja ya. Iya. Ketika pas misalnya ada orang-orang yang pengen lingkaran istana pengen bilang bahwa oh ini bukan Bipang, ini Jipang. Enggak, Bipang. Orang bilangnya Bipang kok. Akui saja gitu loh. Bahwa seorang Presiden Republik Indonesia berkomunikasi ngomong soal ini Bipang gitu loh. Bagian dari makanan salah satu etnis di Indonesia kan wajar saja. Biasa-biasa aja. Di kampung saya juga namanya Jipang. Yang kayak teng-teng manis itu loh. Oh ya, kalau ini kan jelas apa ya, Bipang itu kan Banggang kan? Iya. Gitu loh. Jadi udah diakuin saja dan bahwa oh ini salah ya sudah, minta maaf selesai. Iya. Jadi nggak perlu poles-poles. Nah itulah seringkali problem komunikasi juga. Sekarang gini, dengan iklim sosial media yang sedemikian luar biasa ya, kemudian style demokrasi dan perdebatan politik juga seperti ini. Ada kekhawatiran dari lu nggak ini menjadi misalkan ya menjadi anarkis? Anarki dalam ide ya nggak apa-apa. Oh, anarki dalam ide, asal jangan anarki bakar-bakaran juga. Anarki dalam ide itu setidaknya bisa menjadi katalisator, penyaluran sedikit sehingga kemudian emosinya nggak turun ke jalan. Tetapi problemnya adalah kalau anarki dalam ide masuk wilayah emosional, agama. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang menjadi salah satu pemicu kerusakan ke depan.
Makanya kita selalu teriak-teriak, bukan kita anti agama, tapi kita sangat anti politisasi agama. Karena ketika ini sudah menjadi diskursus kita, ini akan bahaya ke depan. Tapi kan agak sulit memisahkan antara ya agama dengan ya politik. Iya, sulit, tetapi kita harus menghindari biaya yang terlalu besar buat masa depan bangsa ini. Kalau istilah dulu tuh, bagaimana mungkin kita, salah satu founding fathers tuh bilang, bagaimana mungkin kita memisahkan antara gula dengan semut. Itu analoginya sama dengan gula dan agama, manisnya gitu ya. Ya, agama dengan politik gitu. Setidaknya gini, politik simbol, kan gini, bahwa agama sebagai basis moral politik itu harus. Ya. Agama sebagai melawan ketidakadilan itu kan basis moral agama kan. Melawan ketidakbenaran itu harus sebagai basis moral. Tapi agama sebagai simbol yang kemudian tampil ke permukaan dengan banal, nah itu yang kemudian pada saat pilpres, pada saat pilkada tiba-tiba ada fatwa haram memilih ini, haram memilih itu, itu yang bahaya dong. Oke. Iya kan? Itu salah satu yang membuat lo juga ini sangat mengkritik Anies itu dalam konteks itu. Dalam konteks itu kan kita harus jujur lah. Itu pilkada paling brutal di Indonesia pada era itu. Dan Anies menikmati kemenangannya. Politisasi ayat, politisasi mayat. Itu jujur, orang nggak bisa disolatin hanya gara beda pandangan politik. Dan Anies ada sebagai pemenang di situ. Dan Anies menikmati pemenangannya di situ. Jadi kalau seandainya pingin, dan itu juga mencederai omongan Anies sebelumnya, merajut tenun demokrasi. Kan kita lihat itu, apa yang diomongin dengan apa yang dilakukan bertolak belakang. Alhamdulillah sekarang Anies sudah mulai rajin ke gereja kan. Dia bolak-balik ke gereja gitu loh. Alhamdulillah. Ya sebenarnya dari dulu ya kan. Dari dulu dia biasa ke Klenteng, kalau silaturahmi apa kan biasa. Oke, sekarang politik itu the art of possibility. Ya, seni kemungkinan. Mungkin nggak rombongannya teman-teman itu juga satu ketika misalkan mendukung Anies. Sepanjang Anies tidak menggunakan simbol-simbol agama dalam politik, bukan tidak mungkin. Tapi kalau terus-menerus menggunakan simbol-simbol agama dalam politik, terus-menerus menunjukkan keakrabannya dengan tokoh-tokoh yang kita anggap melakukan melakukan berbagai agitasi agama gitu kan. Anies kan jelas kan reject pulang gitu loh. Orang-orang pakai diisolasi mandiri dari luar negeri datang malah gitu loh. Ini kan menunjukkan. Tapi kan Habib Riziknya udah didenda oleh Pemda DKI waktu itu. Iya, tapi kan harusnya isolasi mandiri. Kan Anies datang, kan Anies pergubnya salah satunya adalah isolasi mandiri kalau orang pulang dari luar negeri. Ya. Iya, dan Anies datang pada malamnya. Oke. Terakhir, ya kan, ini terakhir nih. 2024, preferensi teman-teman, termasuk ente, itu kemana preferensi figur? Kalau figur ya kita berharap yang mirip-mirip Pak Jokowi lah, karena kita pendukung Jokowi. Iya. Yang mirip-mirip Jokowi ya berarti Anies. Iya. Gak mirip, tapi bedanya cuma dikit. Pak Jokowi itu ngomongnya dikit, kerjanya banyak. Anies sebaliknya. Ya cuma gitu aja. Oke. Terima kasih. Thank you, sudah datang ke Nur Islam Channel. Jadi ini luar biasa. Kita didatengin oleh salah satu tokoh medsos ya kan. Padahal cuma toko akrilik. Jadi gini, kawan baik, kita sudah sebenarnya message yang disampaikan dalam diskusi tadi itu sangat berat terkait dengan politik, bully terhadap Anies atau kritik terhadap Anies. Tapi kita harus tagline kita itu menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Artinya segala sesuatu itu harus kita lihatnya dengan jernih dan dengan rileks. Terima kasih
kawan baik sudah menikmati. Terima kasih kembali. Thank you, Wan. Ini teman lama ini, kawan baik dan teman lama. Brother. Brother, kita manggilnya Oge. Karena jalannya sering gitu. Dia manggil saya biasanya apa? Jojon. Oke, sampai jumpa di tema yang lain. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Thank you. Segmen berikutnya.